Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat, semuanya dalam lindungan Allah, terhindar dari segala penyakit apapun itu. Amin. Oke, daripada lama-lama lagi, seperti biasanya, sebelum menyimak video ini lebih lanjut, alangkah baiknya adik-adik silakan mengisi daftar kehadiran. Mohon maaf, daftar kehadiran terlebih dahulu. Iya, kalau memang sudah mengisi, boleh dilanjut untuk melihat video pembelajaran hari ini. Iya, untuk materi hari ini, di pertemuan kali ini, pertemuan daring ini ya, kakak akan membahas materi yang sama, tetap materi persamaan lingkaran, akan tetapi ini tentang persamaan garis singgung lingkaran. Iya, lanjutan dari persamaan lingkaran yang kemarin. Apa? Kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Betul. Jadi di sini kakak akan membahas persamaan garis singgung lingkaran. Di sini ada 3 materi yang akan dibahas. Mohon maaf. Di sini ada 3 materi dalam persamaan garis singgung lingkaran ini. Cuma untuk pertemuan kali ini kakak akan membahas 2 materi saja, yaitu persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran dan persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Nah, yang pertama kita mulai pada materi persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran. Jadi di sini ada sebuah titik pada lingkaran yang hanya dapat dibuat satu garis singgung lingkaran saja. Mohon maaf. Iya. Nah, persamaan garis yang terbentuk dari satu titik pada lingkaran sebagai berikut. Di sini ada 3 persamaan. Untuk yang pertama, A itu persamaan garis singgung di titik A X1, Y1 pada persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, yang A ini persamaan garis singgung pada yang berpusat di 0,0. Iya, jadi persamaan kan masih ingat yang kemarin, persamaan lingkaran pada yang berpusat di titik 0,0 itu kan rumusnya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian di sini untuk persamaan garis singgungnya menjadi X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Jadi ini X kuadratnya ini diubah menjadi X1X, kemudian Y kuadratnya ini diubah menjadi Y1Y. Lanjut, untuk yang B, persamaan garis singgung di titik A X1, Y1 pada persamaan lingkaran X dikurangi XP kuadrat ditambah Y dikurangi YP kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, yang B ini berpusat di titik XP, YP. Nah, sedangkan untuk persamaan garis singgungnya yaitu X1 dikurangi XP, kemudian dikali X dikurangi XP ditambah Y1 dikurangi YP, kemudian dikali Y dikurangi YP sama dengan R kuadrat. Nah, sedangkan untuk yang C ini merupakan persamaan garis singgung di titik A X1, Y1 pada persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Masih ingat ini rumus persamaan lingkaran
apa? Jadi ini merupakan rumus dari bentuk umum persamaan lingkaran. Kalau adik-adik masih ingat, gampang, langsung paham. Oh, yang A ini persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Kemudian yang B ini persamaan lingkaran yang berpusat di XP, YP. Kemudian yang C ini merupakan bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi kalau adik-adik masih hafal itu lebih mudah dicernanya gitu. Nah, lalu persamaan garis singgungnya yang di bentuk umumnya ini sebagai berikut deh. Itu X1X ditambah Y1Y ditambah setengah kali A, X1 ditambah X ditambah setengah kali B, Y1 tambah Y tambah C sama dengan 0. Supaya adik-adik lebih bisa memahami, kita masuk ke contoh. Contohnya kakak juga ngambil di buku seperti yang kemarin-kemarin. Jadi di sini contohnya, tentukan persamaan garis singgung lingkaran dengan persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 4Y dikurangi 1 sama dengan 0 dan berada di titik negatif 1,2. Nah, dari soal ini kita bisa mengetahui persamaan ini merupakan persamaan lingkaran pada bentuk umum. Jadi tinggal kita masukkan aja nilai titiknya ke dalam persamaan lingkarannya. Akan tetapi kita harus mengecek terlebih dahulu apakah benar titik ini terletak pada lingkaran atau berada di luar lingkaran. Untuk mengeceknya kita langsung saja, yaitu tadi kita masukkan nilai titiknya ke persamaan lingkaran. X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, kemudian nanti jika hasil akhir itu menunjukkan 0 sama seperti persamaan yang di atas, berarti terbukti bahwa garis singgung ini melalui titik pada lingkaran. Nah, setelah terbukti ini terletak pada lingkaran, kita tinggal masukkan persamaan garis singgungnya seperti itu. Nah, di sini sudah kakak tuliskan jawab. Kan sudah tertulis di situ ya, Dek, titik negatif 1,2 terletak pada lingkaran. Karena apa? Karena jika kita masukkan titik itu ke persamaannya, hasilnya 0, berarti titik ini terletak pada lingkaran. Kita lanjut ke masalah berikutnya. Dari tadi kan kakak sudah bilang, dari soal ini kita sudah mengetahui bahwa ini rumus persamaan lingkaran di bentuk umum. Jadi kita bisa mengetahuinya, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, di sini A-nya dapat diketahui negatif 4, kemudian B-nya juga negatif 4, dan C-nya juga negatif 1. Dan C-nya sama dengan negatif 1. Kemudian kita masukkan ke persamaan garis singgungnya. Rumus garis singgung pada persamaan bentuk umum lingkaran kita masukkan. Rumusnya X1X ditambah Y1Y ditambah setengah kali A, X1 tambah X ditambah setengah kali B, Y1 tambah Y ditambah C sama dengan 0. X1 nya mana? X1 nya negatif 1, kita masukkan. X nya belum diketahui, jadi negatif 1 dikali X ditambah Y1 nya berapa? 2, kita masukkan juga. Y nya belum diketahui, ditulis lagi Y. Kemudian setengah A nya berapa tadi? Ya, A nya negatif 4. Jadi setengah kali negatif 4, hasilnya negatif 2. Kemudian X1 dimasukkan lagi, negatif 1 ditambah X, kemudian setengah kali B. B nya sama juga, negatif 4, berarti negatif 2. Y1 2 kita masukkan, kemudian ditambah Y,
kemudian ditambah C. C-nya berapa? Negatif 1. Berarti ini kita tulis negatif 1 gitu, sama dengan 0. Kemudian kita di sini dapat ditemukan hasil dari operasi atasnya itu menjadi negatif X ditambah 2Y ditambah 2 dikurangi 2X dikurangi 4 dikurangi 2Y dikurangi 1 sama dengan 0. Kok bisa? Iya, negatif 1 dikali X sama dengan negatif 1. Negatif X. Kemudian 2 kali Y sama dengan 2Y. Kemudian ini negatif 2 dikali negatif 1 plus 2. Kemudian negatif 2 dikali X, negatif 2X, negatif 2 dikali 4, negatif 4. Negatif 2 dikali Y, negatif 2Y, dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian dioperasikan lagi, kita cari hasilnya. Lalu dapat ditemukan dari operasi di atasnya itu menjadi negatif 3X dikurangi 3 sama dengan 0. Dari sini bisa kita ketahui hasil akhirnya yaitu negatif X dikurangi 1 sama dengan 0 atau X dikurangi negatif 1. Kok bisa Kak? Iya, coba kita pindah 3-nya jadi negatif 3X sama dengan 3. Kemudian negatif X sama dengan 3 per negatif 3 sama dengan negatif 1. Jadi X sama dengan negatif 1. Nah, jadi persamaan garis singgung lingkaran tersebut adalah negatif X negatif 1 sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 1. Gitu. Sampai sini bisa dipahami. Kalau ada yang dibingungkan silahkan tanya ya Dik, jangan malu-malu. Nanti takutnya kalian sesat di jalan gitu. Ya, mungkin bisa dipahami ya untuk persamaan garis singgung ini. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Melalui satu titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung lingkaran. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan garis singgung tersebut. Salah satu caranya adalah menggunakan garis polar atau garis kutub. Nah, persamaan garis kutub dapat ditentukan menggunakan rumus persamaan garis singgung pada lingkaran. Garis kutub ini memotong lingkaran tepat di titik singgung, sehingga titik singgung dapat ditentukan dengan cara substitusi persamaan garis kutub ke persamaan lingkaran. Contoh gambarnya ada di bawah ini ya Dek. Jadi itu merupakan contoh gambar garis singgung yang titiknya berada di luar lingkaran. Supaya tidak bingung kalian untuk memahaminya, kita masuk ke contoh saja ya. Nah, di sini dari contoh ini kita suruh menentukan persamaan garis singgung melalui titik negatif 2,0 di luar lingkaran dengan persamaan X negatif 1 kuadrat ditambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 5. Sebelumnya rumus persamaan garis singgung itu sama seperti yang tadi. Akan tetapi bedanya untuk yang ini titiknya tuh berada di luar lingkaran. Kalau yang tadi titiknya berada tepat di lingkarannya gitu. Rumus persamaannya sama. Tinggal kita lihat soalnya aja. Dari soal itu menanyakan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 atau yang berpusat di XP, YP atau
pada bentuk umum persamaan lingkarannya. Nah, berhubung di contoh kali ini merupakan rumus persamaan lingkaran yang berpusat di titik XP, YP. Dari sini dapat diketahui titiknya kan negatif 2,0. Berarti X1-nya mana, Y1-nya mana? Iya, X1-nya itu negatif 2, Y1-nya itu 0. Langkah pertama kita cari dulu persamaan garis kutubnya di titik negatif 2,0. Gampang, tinggal kita masukkan aja nilai titiknya ke persamaannya. X1 tadi berapa? Ya, negatif 2. Tinggal kita masukkan aja deh. X1-nya berapa? Y1-nya berapa? Nah, di sini kan sudah tertulis X1-nya itu negatif 2, tinggal kita masukkan, kemudian XP-nya berapa? XP-nya 1. Lalu X-nya berapa? Belum diketahui. XP-nya 1 ditambah 0. 0 itu dari mana? Y1. Kemudian ditambah YP. YP-nya 1. Y-nya belum diketahui. Kemudian dikurangi YP. YP-nya berapa? 1. Bukan dikurangi, mohon maaf, ditambah. Kemudian sama dengan 5. Kita lihat hasilnya. Negatif 2 dikali negatif 2, negatif 1, hasilnya negatif 3. Kemudian negatif 3 dikali X sama dengan negatif 3X. Kemudian negatif 3 dikali negatif 1 ditambah sama dengan 3. Jadi negatif 3X ditambah 3 ditambah Y tambah 1. Kok bisa, Kak? Iya, 0 tambah 1 itu sama dengan 1. 1 kali Y tetap Y. 1 kali 1 juga tetap 1. Jadi hasil akhirnya negatif 3X ditambah Y ditambah Y ditambah 1 sama dengan 5. Di sini kita cari nilai Y-nya. Y sama dengan 3X plus 1. Kok bisa, Kak? Iya, 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 kita persamaannya kita sama dengan kan 0 dulu. Jadi 5 pindah ruas menjadi negatif 5. Jadi 4 dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 1. Jadi negatif 3X ditambah Y negatif 1. Kemudian pindah ruas. Y sama dengan negatif 3X pindah ruas menjadi positif. Menjadi 3X. Kemudian negatif 1 pindah ruas jadi positif. Menjadi 1. Jadi hasil akhirnya Y sama dengan negatif 3X ditambah 1. Setelah persamaan garis kutub diketahui hasilnya, kita substitusikan garis kutubnya itu tadi ke persamaan lingkarannya. Kenapa? Untuk menentukan titik singgungnya. Jadi langsung saja kita masukkan. Kita masukkan ke persamaannya. Persamaannya jangan lupa yang itu yang atas, yang di soal. Ya, X dikurangi 1 kuadrat ditambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 5. Jadi X-nya berapa? Belum diketahui. Negatif 1 kuadrat. Y-nya berapa? Sudah diketahui itu tadi. Y-nya 3X ditambah 1. Kemudian ditambah 1 kuadrat sama dengan 5. Kita cari hasilnya. X kali X kuadrat, X kali X, X kuadrat. X dikali negatif 1, hasilnya negatif X dikali 2, negatif 2X ditambah 1 kuadrat, negatif 1 dikali negatif 1, hasilnya 1. Kemudian ditambah
3x ditambah 2 kuadrat sama dengan 5. Jadi x kuadrat negatif 2x tambah 1. 9x kuadrat dari mana kak? Iya, 3x kuadrat. Berarti berapa? 9x kuadrat. Kemudian 3x dikali 2, 6x. 6x dikali 2, 12x ditulis. Kemudian 2 kali 2, 4. Sama dengan 5 jari-jarinya. Kemudian mendapat hasil x kuadrat ditambah 9x kuadrat ditambah 10x ditambah 5. Kok bisa 10x kak? Iya, negatif 2x ditambah 12 berarti sama dengan 10x. Kemudian 5 kak, 1 ditambah 5 sama dengan 5. Itu tadi. Dari sini kita akan menghasilkan 10x kuadrat ditambah 10x sama dengan 0. Kok bisa kak? Kan ada 5. Iya, pertama x kuadrat ditambah 9x kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Kemudian 10x kita tulis lagi. Terus 5-nya di mana kak? Di sini kita harus menyamakan 0. Jadi 5 pindah ruas ke depan menjadi negatif. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Oleh karena itu, kita tulis itu tadi 10x kuadrat ditambah 10x sama dengan 0. Kemudian memperoleh hasil 10x kali x ditambah 1 sama dengan 0. Coba kalian kali seperti biasanya, hasilnya sama deh, 10x kuadrat ditambah 10x. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai x-nya. Di sini nilai x-nya itu sama dengan x sama dengan 0 atau x sama dengan negatif 1. Lalu kita masukkan nilai x-nya ke ke hasil persamaan garis kutub itu tadi. Jadi untuk x negatif 1, y sama dengan 3x. X-nya berapa? Negatif 1 ditambah 1, hasilnya negatif 2. Nah, untuk x sama dengan 0, kita masukkan juga. Jadi y sama dengan 3 kali 0, 0 ditambah 1, 1. Maka diperoleh titik singgung negatif 1,2 dan 0,1. Nah, dari sini kita bisa mencari persamaan garis singgungnya. Kita cari satu-satu dulu, Dek. Untuk titik yang pertama kan negatif 1,2, jadi kita mencari garis singgung pada titik ini dulu. Atau bisa kita katakan titik negatif 1,2 itu G1, kemudian untuk titik 0,1 itu G2. Jadi pertama kita mencari persamaan garis singgung pada G1. Kita masukkan rumusnya seperti yang tadi kakak bilang. Nah, untuk yang negatif 1, negatif 2 akan memiliki hasil akhir 2x ditambah y ditambah 4 sama dengan 0. Seperti yang di video ini. Nah, sedangkan untuk yang titik 0,1, hasil akhirnya adalah x negatif 2y ditambah 2 sama dengan 0. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa persamaan garis singgung tersebut adalah 2x ditambah y ditambah 4 sama dengan 0 dan x negatif 2y ditambah 2 sama dengan 0. Ini dari hasilnya itu 2 itu tadi. Bagaimana sampai sini kira-kira paham? Saya anggap adik-adik semua paham ya. Tapi ya gitu deh, misalkan masih bingung, silahkan ditanyakan, gak usah malu-malu. Ya, biasa aja, santai, seperti kalian waktu diajar oleh Bu Rodia.
Kalau emang nggak bisa ya ditanyakan, jangan malu-malu ya. Oke, sebelum saya akhiri, seperti biasanya, saya ada sedikit tugas PR untuk hari ini. PR-nya 2, tidak seperti yang kemarin-kemarin ada 4 soal. Enggak, untuk hari ini cuma 2 aja. Untuk pengumpulannya dikumpulkan hari Sabtu besok ya, Dek. Bisa dipahami ya? Ya, untuk pengumpulannya hari Sabtu. Saya tunggu sesuai jadwal mata pelajaran matematika di hari Sabtu. Baik, mungkin sampai sini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika ada kesalahan kata, kakak mohon maaf. Dan jika ada yang dibingungkan, silakan ditanyakan, kakak terbuka. Semoga pertemuan pembelajaran daring hari ini dapat bermanfaat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.